Info gelombang tinggi di Jogja Gunung Kidul hari ini. Lagi-lagi pantai selatan ngamuk cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi menerjang hampir seluruh wilayah pesisir selatan Jogja Gunung Kidul sejak Selasa hingga Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025 hingga menimbulkan kerusakan. Gelombang tinggi menerjang kawasan pantai selatan Yogyakarta sejak Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025, malam hingga Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025, dini hari. Kejadian ini dikhawatirkan bisa menimbulkan potensi air pasang susulan. Air pasang mulai terjadi pada Selasa kemarin mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untungnya, warga segera mengamankan kapal-kapalnya, sehingga kerusakan bisa diminimalkan, papar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DIY, Noviar Rahmat di Yogyakarta, Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Menurut Noviar, gelombang yang mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter sempat merusak sejumlah kapal nelayan di kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Karenanya, Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, Rescue Istimewa diminta mewaspadai potensi air pasang susulan. Personil Satlinmas disiagakan di sepanjang garis pantai selatan DIY untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang pasang berikutnya. Akibatnya, sejumlah perahu nelayan di kawasan Pantai Baron mengalami kerusakan. 5 kapal nelayan melaporkan dan hanyut akibat gelombang laut setinggi 4 hingga 5 meter itu. Menurut Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2, Marjono, peristiwa ini terjadi akibat tali jangkar kapal terputus akibat kuatnya arus laut. Hingga saat ini, 3 kapal sudah berhasil dievakuasi ke darat, 2 lainnya tenggelam dan belum bisa diangkat, ujar Marjono melalui sambungan telepon, kemarin, 6/8. Nasib nelayan di kawasan Pantai Siung lebih baik. Para nelayan dibantu petugas SAR berhasil mengevakuasi kapal ke daratan dengan kendaraan jeep. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Isunu Handoko menjelaskan bahwa bantuan perahu di Pantai Siung bisa dilakukan dengan cepat karena kontur pantai yang masih alami, tanpa betonisasi. Kami bersama nelayan menarik kapal ke daratan sejak malam, kalau tidak, kapal bisa hanya terbawa gelombang dan tenggelam, jelasnya. Saat gelombang tinggi, kata Sunu, tim SAR meningkatkan kesiagaan. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir kejadian yang merugikan nelayan. Di Pelabuhan Sadeng, misalnya, personel SAR juga ikut memandu kapal yang hendak bersandar. Kami berikan aba-aba dari darat, memandu kapan harus menunggu, kapan harus terus maju agar tidak terbalik oleh dorongan gelombang, katanya. Gelombang tinggi juga menerjang wilayah Pantai Gesing namun hingga kini belum diketahui dampak yang ditimbulkannya. Saat ini petugas siaga semua, jadi Satlinmas Rescue di bawah Satpol PP tetap disiagakan penuh, jelasnya. Lanjut Noviar menambahkan, fenomena gelombang tinggi ini berdampak pada aktivitas para nelayan. Mereka selama 2 hari terakhir, akhirnya tidak melaut karena kondisi laut yang dianggap terlalu berbahaya. Untuk sementara, mereka tidak melaut, karena gelombang tinggi, enggak ada juga yang berani ke laut, jelasnya. Dengan tidak menentunya cuaca, Noviar mengimbau warga dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pantai agar tetap waspada. Selain itu mematuhi seluruh rambu peringatan. Bagi wisatawan yang ingin berenang, Noviar meminta mereka menggunakan pelampung demi keselamatan. Namun jika sewaktu-waktu ada larangan bermain di laut, mereka harus segera naik ke daratan. Tidak hanya wisatawan tetapi masyarakat juga tetap waspada terkait gelombang tinggi. Sewaktu-waktu jika ada imbauan untuk segera naik ke daratan, tolong segera diindahkan. Bagi yang berenang, kami imbau tetap memakai pelampung, kata dia. Secara terpisah Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Warjono, mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang berlaku mulai 6–9 Agustus tahun 2025. Sebab kondisi atmosfer menunjukkan adanya bibit siklon 905 di Samudra Hindia sebelah barat daya Sumatera dan sirkulasi siklonik di Kalimantan bagian utara.
Kedua sistem cuaca ini memicu terbentuknya belokan angin, sirlin, di Sumatera bagian selatan. Sebelumnya suasana haru menyelimuti Pantai Siung, Gunung Kidul, Yogyakarta, saat pencarian Azka Nurfadilah, wanita asal Jakarta Timur yang hilang sejak tanggal 24 Juli tahun 2025, memasuki hari ke-7. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan warga terus menyisir darat dan laut dengan radius pencarian hingga 5 km. Cuaca tak menentu, angin kencang, dan gelombang tinggi menjadi tantangan utama dalam operasi ini.